wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11A. Aku Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mungkin terlebih dahulu kita akan membaca doa. Siapa di sini ketua kelasnya? saya Bu. Namanya siapa? Nah, Bu. Rina. Silakan pimpin doa ya bersama. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa, Bu. Doa mulai, Bu. Selesai. Sebelum kita ke materi kita hari ini, mungkin terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri ya. Apa kalian sudah tahu nama Ibu? Perkenalkan, nama Ibu Erinul Aini. Ibu mahasiswi dari semester 7 Universitas Islam Jakarta. Jadi di sini selama kurang lebih 1 semester atau 6 bulan ke depan, Ibu akan menggantikan guru PAI yang biasa mengajar di kelas ini. Ini merupakan bentuk salah satu bentuk PPL Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya dan bantuannya agar PPL ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Bersedia? Bersedia, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran kita hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Ibu ingin tanya sama kalian, iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ketiga, Bu. Bisa? 4, Bella? 6. Oh, kelima. Baik. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang keempat ya, bukan ketiga atau kelima. Jadi rukun iman itu seluruhnya ada berapa? 6. Ya, ada 6. Yang pertama iman kepada, yang kedua iman kepada, yang ketiga iman kepada, yang keempat iman kepada Rasul, Rasul, yang kelima iman, pada hari kiamat, dan yang keenam iman. iman takdir dan qadar. Iya, jadi rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi yang akan kita bahas itu rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Di sini ada pengertian beriman kepada Rasul Allah itu apa? Jadi pengertian iman kepada Rasul Allah itu artinya percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu kita percaya bahwa memang ada manusia-manusia yang diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kita syariat-syariat agama Islam agar kita selamat dunia dan akhirat. Paham sampai di sini? Ya, balik Ibu akan tanya. Coba, Nina, pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul itu apa? Tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kita harus mempercayai bahwa Rasul itu adalah Allah. Iya, betul. Kita harus percaya ya. Jadi misalnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya kita harus percaya dan ikut syariatnya, tidak mengingkari. Baik, yang kedua, ini ada dalil dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah, mungkin bisa dibaca. Ranisa, silakan. Bella, silakan. Dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan kebaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-An'am ayat 48. ayat 40. Sekarang kita baca 25 Nabi. Ibu 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Jadi nabi pertama apa? Adam. Dan nabi terakhir Muhammad. Ya, jadi di sini tuh kan
iman kepada nabi dan rasul. Berarti ada dua kata ya, nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini sebenarnya sama atau beda sih? Ibunya tanya. Sama Bu. Kanisa? Sama. Beda. Nabi dan rasul itu beda. Rasul itu sudah pasti nabi, tapi kalau nabi itu belum tentu rasul. Bedanya seperti ini. Nabi itu seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan syariat Islam, tapi tidak membawa syariat baru. Kalau rasul, orang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan syariat Islam dengan membawa syariat baru. Misalnya begini ya, Nabi Yusuf itu hanya nabi tapi bukan rasul. Artinya dia hanya melanjutkan syariat rasul yang sebelumnya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan ayahnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu nabi dan rasul, bukan nabi aja ya, nabi dan rasul. Dia itu membawa syariat baru, sedangkan Nabi Yusuf itu yang merupakan anaknya Nabi Yakub, dia itu bukan rasul, hanya nabi. Dia melanjutkan syariat Nabi Yakub, begitu. Nih contoh lain misalnya Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan membawa kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat itu hari yang disucikan itu hari Sabtu, ya. Begitu Nabi Isa diutus, Nabi Isa kan juga Rasul Allah. Dia menghapus syariat yang sebelumnya, membawa syariat baru, memperbaharui. Paham sampai sini? Ya, memperbaharui. Yang tadinya dalam kitab Taurat itu hari suci itu hari Sabtu, maka saat Nabi Isa diutus untuk Bani Israel itu dirubah. Hari yang suci itu, hari yang disucikan itu bukan hari Sabtu dalam Injil, tapi hari Minggu. Begitu pula Nabi Muhammad diutus, dia membawa syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya, syariat Nabi Isa. Hari yang disucikan oleh agama Islam dan sampai sekarang berlaku itu bukan hari Minggu tapi hari. Iya, itu maksudnya Rasul itu seperti itu ya. Tapi kalau Nabi, dia tuh memang menyebarkan syariat, tapi tidak membawa syariat baru, tidak membawa aturan-aturan dan ajaran dan hukum baru. Paham ya? Coba sekarang ibu tanya perbedaan Nabi dan Rasul. Coba Kanisa, perbedaan Nabi dan Rasul itu apa? Baik, coba Desi, perbedaan Nabi dan Rasul itu apa? Dela. Kalau Nabi itu Ya coba Nina, silakan. kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul belum tentu Nabi. Iya. Hah? Kalau Nabi belum tentu Rasul. Gini, kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Jadi ibaratnya tuh gini, seorang murid itu belum tentu bisa jadi guru, ya kan? Tapi kalau jadi guru sudah pasti dia udah pernah jadi murid. Nah gitu kira-kira analoginya, persamaannya gitu ya. Paham sampai sini? Perbedaannya Nabi Muhammad dengan Nabi yang dulu-dulu itu, kalau Nabi Muhammad itu wama arsalnaka liutammima makarimal akhlak, dan sesungguhnya kami mengutus engkau itu untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia. Artinya beliau itu diutus untuk alam semesta, berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Misalnya Nabi Musa itu diutus hanya untuk bangsa Mesir, bukan untuk seluruh manusia ya. Terus Nabi Isa itu hanya diutus untuk bangsa Bani Israel, begitu kira-kira. Tapi semenjak Nabi Muhammad diutus itu bukan tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya tidak heran bahwa pada saat itu sebelum Nabi Muhammad banyak nabi-nabi yang sejaman. Misalnya Nabi Musa itu sejaman dengan Nabi Khidir, Nabi Ibrahim itu sejaman dengan Nabi Lut. Makanya malaikat itu sebelum mengazab kaum Sodom, tahu kaum Sodom? Kaum Sodom, hah? Iya, kaumnya Nabi Lut. Mereka itu homo, memiliki penyimpangan, suka sesama jenis gitu. Malaikat itu akan mengazab kaum Sodom. Jadi sebelum mengazab, mereka itu mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk mengabarkan bahwa istrinya yang pertama setelah lama tidak mempunyai anak ternyata akan memiliki anak. Jadi setelah dari tempat Nabi Ibrahim mereka ke tempat Nabi Lut. Jadi kan sejaman tuh Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nabi Isa juga sejaman dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Anak, sekian saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi ya.
kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Ya, Bu.